Pemirsa, sidang tragedi Kanjuruhan terus digelar Pengadilan Negeri Surabaya. Hari ini sidang menghadirkan 8 saksi dari JPU untuk terdakwa 3 polisi. Saksi dari bagian identifikasi Reskrim Polres Malang menyebutkan dari olah TKP ada sebanyak 19 proyektil yang ditemukan di dalam stadion. Sidang tragedi Kanjuruhan kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. 8 saksi dari JPU dihadirkan hari ini untuk terdakwa 3 polisi. Salah satu saksi dari 8 saksi yang dihadirkan di persidangan, yakni Eko Dwi Cahyo dari bagian Inafis Identifikasi Reskrim Polres Malang, tunjukkan sebaran proyektil peluru gas air mata di dalam stadion. Dari olah TKP ada sebanyak 19 proyektil peluru gas air mata yang berhasil ditemukan. Belasan proyektil tersebut diantaranya berada di tribun berdiri, belakang garis gawang, bagian timur lapangan rumput, dan juga shuttle ban. Saksi tegaskan sebagian proyektil ditemukan di dalam stadion area selatan. Tak hanya seputar proyektil, saksi dari identifikasi Reskrim juga sampaikan dari total 14 pintu besar, 8 pintu bisa terbuka sedangkan 6 pintu lainnya alami kerusakan. Kerusakan diantaranya akibat korosi pada besi, kunci yang tak ada, hingga roda terlepas dari bantalan. Sebelumnya, Selasa 31 Januari lalu, sidang tragedi Kanjuruhan mengagendakan keterangan saksi atas terdakwa 3 anggota polisi. Sidang menghadirkan 29 saksi untuk mengetahui kejadian di lapangan saat terjadi tragedi Kanjuruhan. Jaksa penuntut umum memutarkan rekaman CCTV saat penembakan gas air mata oleh petugas di lapangan. Dari rekaman CCTV terlihat ada tembakan gas air mata yang mengarah ke tribun penonton sebelah selatan. Rekaman CCTV ini dibenarkan oleh saksi steward petugas keamanan lapangan. Pemutaran bukti rekaman CCTV ini untuk meng-cross-check apakah sesuai dalam dakwaan yang telah disusun terkait adanya tembakan ke arah tribun penonton. Sementara itu, sidang perdana tragedi Kanjuruhan mulai digelar di Pengadilan Negeri Surabaya pada Senin 16 Januari lalu. Pengunjung ruang sidang dibatasi, hanya korban dan keluarga korban yang bisa memasuki ruang sidang. Sementara 5 terdakwa kasus kerusuhan Kanjuruhan hadir secara online. 15 jaksa penuntut umum bergantian membacakan dakwaan bagi kelima terdakwa. Tragedi berdarah di Stadion Kanjuruhan terjadi 1 Oktober 2022 lalu, usai laga panas Arema Persebaya. Tragedi Kanjuruhan memakan korban 135 orang meninggal dunia. Jumlah itu menjadikan insiden di Stadion Kanjuruhan sebagai yang terbesar kedua di dunia sepanjang sejarah sepak bola. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk bahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Bung Akmal Marhali dari TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Beliau adalah aktivis sepak bola dari Save Our Soccer. Selamat sore, Bung Akmal. Selamat sore, Abraham. Salam sepak bola buat Zila. Iya, salam sepak bola dan sportivitas. Tentu saja Anda terus mengamati bagaimana proses panjang pencarian keadilan kasus Kanjuruhan. Sejauh ini bagaimana persidangan dalam amatan Anda? Ya, kalau kita lihat persidangan memang ada hal-hal yang dalam tanda kutip ya menurut saya ditutup-tutupi khususnya untuk 3 terdakwa dari pihak kepolisian. Prosesnya sangat lamban sekali, bahkan sejauh ini baru sampai kemudian ada pernyataan untuk tidak dikenakan hukuman karena merasa tidak melakukan tindakan yang seperti didakwakan atau dituntut. Nah, yang paling cepat dilakukan adalah kepada Ketua Pansel Abdul Haris dan juga Suko Sutrisno sebagai match komisioner yang hari ini dibacakan tuntutannya. Kalau kita lihat misalnya tuntutan yang kemungkinan adalah ya sesuai dengan apa yang disampaikan pasal 359, 360 KUHP, di mana tuntutannya adalah 5 tahun penjara atau denda. Kemudian kalau misalnya berujuk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan pasal 103 Junto 52, hukumannya justru lebih ringan, hanya 2 tahun penjara dan dendanya yang lebih besar 1 miliar rupiah. Oke, tapi sampai di sana Anda menggarisbawahi soal ditutup-tutupi. Menurut Anda sejauh ini bagian mana yang masih belum dibuka terang-benderang dalam persidangan, Bung Akmal? Ya, kalau dari persidangan ada hal-hal yang memang dilakukan tidak terbuka. Misalnya sidang ini kan dibatasi untuk bisa dihadiri oleh keluarga korban misalnya. Nah, padahal ini adalah sidang terbuka, siapapun bisa. Ada 2 sidang yang boleh tertutup dilakukan apabila misalnya sidang terkait dengan tindakan asusila atau pemerkosaan atau terkait dengan anak-anak.
Nah, ini kan kasus yang masyarakat sudah tahu semuanya dan juga sudah menjadi rahasia publik, harusnya Betul. dibuka secara umum saja kepada Dan siapapun juga yang menjadi mau sorotan menghadiri. dunia tentu saja ya Bung Akmal ya. Betul sekali, dan ini yang harus menjadi catatan buat para penegak keadilan kita. Kalau Ferdy Sambo misalnya sidangnya bisa dilakukan secara terbuka bahkan disiarkan langsung, kasus Kanjuruhan yang menjadi perhatian dunia juga harusnya bisa disiarkan langsung sehingga kita bisa mengawasi jalannya sidang, termasuk mengevaluasi apa yang sebenarnya tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Oke. Ya. Baik, dalam persidangan juga beberapa kali saksi tidak sesuai begitu, Bang Akmal, dengan BAP saat ditanya dengan hakim. Bahkan JPU juga akan memanggil kembali penyidik. Ini terkait dengan siapa yang bertanggung jawab. Bagaimana Bang Akmal melihat perbedaan kesaksian saksi di BAP terkait dengan siapa yang bertanggung jawab ini? Tadinya saya berharap bahwa anggota tim gabungan independen pencari fakta bisa menjadi saksi juga, minimal menjadi saksi ahli lah terhadap kasus ini. Kenapa? Karena tim TGIPF kan melakukan investigasi terhadap apa yang terjadi di Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022, bahkan sudah mengeluarkan rekomendasi baik itu untuk PSSI, untuk kepolisian, termasuk untuk Panpel, untuk PT Liga Indonesia, untuk PUPR, untuk Menteri Kesehatan dan Menteri Sosial. Nah, ini yang kalau kemudian saksi-saksi banyak yang tidak sesuai dengan BAP, ini kan problemnya pastinya ada di tim penyidik gitu. Bagaimana penyidik tidak begitu akurat dalam dalam mengumpulkan data dan fakta. Yang paling menyedihkan adalah kasusnya sudah 1 Oktober, sudah lebih dari 100 hari, Betul. tapi terdakwanya masih 5 orang. Iya. Dan ini menjadi problem sendiri. Sebagai contoh misalnya, akhirnya masyarakat mengambil tindakan yang di luar batas-batas kemampuan, misalnya melakukan hukuman moral kepada Arema. Berapa kali Arema bertanding tidak terima main di mana-mana gitu sebagai home base. Ini kan jadi problem tersendiri yang harusnya bisa diantisipasi benar-benar oleh penyidik, termasuk dalam kaitannya penyidik juga harus profesional dalam mengusut kasus ini agar bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Saya tidak tahu Anda dengar atau tidak, tapi yang jelas sampai ada anggapan bahwa para terdakwa ini ancaman hukumannya bahkan lebih ringan dibandingkan kasus perusakan kantor Aremania yang baru-baru ini terjadi, kantor Arema FC maksud saya. Betul sekali. Ada kawan kita juga namanya Ambon Supporter, itu Ambon Pananda, yang kemungkinan digugat dengan gugatan 9 tahun hukumannya. Sementara kasus Kanjuruhan hukuman terberat adalah 5 tahun. Bahkan kalau kita lihat misalnya kalau di pasal 359, 360 misalnya ada yang hukumannya cukup ringan, hanya 9 bulan atau 3 bulan kalau ternyata menyebabkan orang luka-luka untuk dalam waktu tertentu. Nah, ini yang menjadi PR ya, di mana hukum kita ini dibuat bolak-balik, yang menuntut keadilan justru mendapatkan hukuman lebih berat dibanding yang melakukan pelanggaran. Oke, baik. Terima kasih Bung Akmal Marhali atas waktu Anda, aktivis sepak bola dari Sheffield Soccer yang juga anggota TGIPF, sudah menyampaikan pandangannya mengenai sidang tragedi Kanjuruhan. Terima kasih sekali lagi.